Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Monas Mathematics Online Class. Hari ini kita akan mereview kembali materi perbandingan dan skala, yaitu materi matematika kelas 7 semester genap. Namun sebelum itu kita simak dulu nih sejarah dari perbandingan. Tahu nggak sih siapa Pitagoras? Pitagoras merupakan seorang matematikawan yang lahir pada 580 sampai 569 sebelum Masehi di Pulau Samos. Pitagoras merupakan seorang yang haus dengan ilmu. Bahkan sepanjang hidupnya, dia sering berkelana ke berbagai tempat seperti Mesir dan Babilonia untuk mendapatkan ilmu peradaban dan tempat yang ia kunjungi. Pitagoras memutuskan untuk mendirikan sekolah di Italia bernama Kroton. Di sekolah ini, Pitagoras bersama muridnya meyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta ini dapat dinyatakan dalam bilangan-bilangan. Pitagoras adalah seorang matematikawan yang menemukan atau yang terkenal dengan teorema Pitagorasnya. Nah, materi teorema Pitagoras ini akan kalian jumpai di kelas 8 nanti. Temuan lain yang ditemukan oleh Pitagoras adalah rasio atau perbandingan emas atau golden ratio. Pada masa lalu, matematika memang tidak hanya berkaitan dengan bilangan. Matematika digunakan untuk menjabarkan filsafat dan memahami keindahan. Berdasarkan penemuan Pitagoras, ternyata banyak hal di alam semesta ini mengarah pada golden ratio. Semua ciptaan di alam semesta ini mengikuti perbandingan ilahi ini. Ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu menurut ketentuan. Perbandingan itu sendiri dalam matematika adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Jenis perbandingan yang pertama adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain bertambah pula, atau disebut juga dengan perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Contohnya, jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan, kemudian banyak barang dengan jumlah harga barang, dan jumlah pekerja dengan jumlah upah yang dikeluarkan. Contoh soal. Di sini ibu mempunyai soal yang pertama. Ibu memerlukan 10 telur untuk membuat 2 loyang kue. Berapa telurkah yang ibu perlukan untuk membuat 7 loyang kue? Langkah pertama, kita tentukan variabel apa saja yang ada di soal cerita ini. Kita akan menggunakan cara tabel untuk memudahkan dalam penghitungan. Berarti di sini variabelnya ada telur dan loyang. Ibu memerlukan 10 telur untuk membuat 2 loyang kue. Berapa telurkah? Maka kita tulis di sini X yang ibu perlukan untuk membuat 7 loyang kue. Caranya kita kali silang. Berarti 2 dikali X yaitu 2X akan sama dengan 10 dikali 7. Nah, sehingga 2X akan sama dengan 70 dan X akan sama dengan 70 dibagi 2. Yaitu 35, sehingga telur yang dibutuhkan ibu adalah 35. Soal berikutnya, sebuah sepeda motor memerlukan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 144 km.
Berapa liter bensinkah yang diperlukan motor tersebut untuk menempuh jarak 54 km? Berarti di sini variabelnya bensin dan jarak. 4 liter bensin itu untuk menempuh jarak 144 km. Berarti berapa bensin? Berarti kita tulis X yang diperlukan untuk menempuh jarak 54 km. Nah, kita kali silang lagi sehingga X dikali 144 yaitu 144X dan 4 dikali 54. 4 dikali 54 itu adalah 216, sehingga X akan sama dengan 216 dibagi 144. Jawabannya adalah 1,5 liter. Selanjutnya yaitu perbandingan berbalik nilai, yaitu perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah maka variabel yang lain berkurang atau turun nilainya. Contohnya, banyaknya pekerja dengan waktu penyelesaian, kemudian banyaknya hewan dengan waktu penghabisan makanannya. Contoh soal. Jika sekantung permen dibagikan kepada 20 anak, maka setiap anak mendapat 12 permen. Apabila terdapat 30 anak, berapa permenkah yang akan diterima oleh setiap anak? Ini tetap menggunakan cara tabel, berarti di sini variabelnya anak dan permen. Maka kita tulis di sini 20 anak mendapatkan 12 permen. Jika terdapat 30 anak, berapa permen yang diterima mereka? Nah, bedanya kalau di perbandingan berbalik nilai, si tabel atau si kolom yang ada X-nya, berarti ini yang kolom permen. Nah, kita tukar sehingga X-nya di atas, yang 12-nya di bawah. Nah, sehingga yang dikali silangnya ke hasil yang sudah ditukar tadi. Nah, 30 ke X, 20 ke 12. Sehingga 30 dikali X yaitu 30X akan sama dengan 20 dikali 12. 20 dikali 12 adalah 240, sehingga X akan sama dengan 240 dibagi 30. Sehingga hasilnya adalah 8 permen. Mudah bukan? Awas jangan sampai terbalik ya. Soal berikutnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 6 pekerja dalam waktu 21 hari. Apabila jumlah pekerja menjadi 9 orang, maka berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Maka kita tulis kembali variabelnya di sini berarti pekerja dan hari. Enam pekerja itu bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 21 hari. Jika 9 orang pekerjanya berapa hari?
mereka menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, berarti kolom yang ada X-nya nih. Nah, ini kita tukar. X-nya di atas, 21-nya di bawah. Jadi tergantung si tabelnya. Kalau misalkan X-nya posisinya di atas, 21-nya di bawah, berarti ketika dibalik ya kebalikannya gitu ya. Nah, berarti 6 ke 21, yang 9 ke X. Enam dikali 21 yaitu 126, sehingga X akan sama dengan 126 dibagi 9, yaitu 14 hari. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang skala. Pertama akan dijelaskan apakah peta itu. Adik-adik mestinya sudah sering melihat peta dunia dalam pelajaran IPS. Biasanya peta memang dicetak di atas kertas. Titik-titik atau garis-garis yang ada di peta tersebut mencerminkan lokasi, batas, kota, sungai yang sebenarnya. Objek-objek itu digambarkan di atas kertas dengan skala tertentu sehingga bisa dilihat di atas meja atau dimanapun yang adik-adik mau. Nah, saat perjalanan jauh dan tidak tahu tempatnya, kamu pasti akan membawa peta untuk menunjukkan arah-arah jalan. Dengan peta akan memudahkan saat perjalanan. Selain itu juga membuat kita jadi tidak tersesat. Tahukah kamu apa itu peta dan sejarahnya? Bangsa Yunani pertama kali membuat peta dunia pada abad ke-6. Kemudian pada abad ke-10, seseorang bernama Al-Idrisi dari Maroko membuat peta dunia secara lengkap. Saat itu, membuat peta adalah pekerjaan yang sangat berbahaya karena para ahli peta zaman ini orang harus menempuh perjalanan darat dan laut untuk membuat peta dunia. Tetapi kini dengan kemajuan teknologi, memetakan daratan dan lautan sudah bisa menggunakan teknologi satelit. Dapat kita simpulkan bahwa tanpa kita sadari ternyata bumi yang indah beserta kehidupan yang ada di dalamnya ini tidak lepas dari perhitungan matematika. Oleh karena itu, kita perlu belajar matematika dengan lebih mendalam sehingga bisa menguak rahasia alam sekaligus membuktikan kemahabesaran ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kita akan masuk ke materi skala. Rumus skala adalah skala sama dengan JP per JS. Dengan JP yaitu jarak pada peta dan JS yaitu jarak sebenarnya. Di sini ada sebuah soal. Ketinggian menara adalah 60 meter. Jika ketinggian denahnya 10 cm, maka berapa skala yang dapat digunakan? Nah, berarti JP jarak pada peta atau dari denahnya ini 10 cm dan jarak sebenarnya tinggi menara yang benarnya itu adalah 60 meter. Kita ubah dulu satuan meter ini ke satuan sentimeter. Sehingga 60 meter itu sama dengan 6000 cm. Selanjutnya kita masukkan ke rumus skala. Skala sama dengan JP per JS. JP-nya 10, JS-nya 6000. Kemudian kita bagi dengan bilangan yang atas atau pembilangnya. Di sini pembilangnya adalah 10, maka keduanya kita bagi dengan 10. 10 dibagi 10 yaitu 1 dan 6000 dibagi 10 adalah 600. Sehingga skalanya adalah 1:600. Soal berikutnya. Jarak dari Solo menuju Semarang pada peta yaitu 10 cm. Dengan skala 1:2.500.000, maka jarak yang sebenarnya adalah
Kali ini yang ditanyakan bukan skala, melainkan jarak yang sebenarnya. Dari rumus ini kita bisa mendapatkan rumus jarak sebenarnya. Nah, ini kita pindah ruaskan ke kiri sehingga JS itu menempati posisi skala dan skala menempati posisi JS, sehingga JS sama dengan JP per skala. Kemudian kita masukkan JP-nya yaitu 10 cm dan skalanya yaitu 1:2.500.000. Ingat kembali, pembagian bisa jadi perkalian ketika dibalik, sehingga 10 dikali 2.500.000 per 1. Sehingga hasil dari 10 dikali 2.500.000 adalah 25 juta. Sentimeter. Kita ubah satuan sentimeter ini ke satuan kilometer. Maka 25 juta sentimeter itu akan sama dengan ya, 250 km. Soal berikutnya yaitu ketika yang ditanyakannya itu jarak pada petanya. Nah, di sini diketahui jarak sebenarnya adalah 265 km. Kita ubah dulu satuan kilometernya ke satuan sentimeter. Sehingga 265 itu dikali 100.000. Hasilnya adalah 26.500.000. Kemudian kita bisa dapatkan rumus jarak pada peta dengan memindahkan JS ke ruas kiri yang asalnya dibagi itu jadi dikali. Sehingga JP sama dengan JS dikali skala. JS-nya yaitu 26.500.000 dikali skalanya yaitu 1/1 juta, berarti 1 per 1 juta. Selanjutnya ini bisa kita coret nih. Nah, ini dicoret 5 nolnya, yang ini juga dicoret 5 nolnya. Sehingga bentar. Nah. Sehingga 265 per 10. Hasilnya adalah 26,5 cm. Nah, ini dia kumpulan rumus-rumusnya. Jangan lupa dicatat ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.